Dari rumah saya sudah, wah, hafal. Insya Allah hafal. Tak bawa buku. Nggak bawa buku, bawa, tapi Bawa. saya taruh di Oh, iya. jas. Saya sampai pada saat itu si pengantin laki-lakinya meneteskan air mata. Saya masa gara-gara khutbah Rasulullah ini gitu. Ternyata Kata saya, memang barokahnya Rasulullah. Nyata setelah akad nikah selesai, angkat kepala, gini, ternyata flu orangnya, bukan terang. Bareng calon suaminya tanya, Pak Penghulu, emang kalau akad itu harus pakai halan Pak Penghulu? Kalau saya kemarin di KUA Pasuruan dikasih tahu udah usah pakai halan, di sini kok pakai halan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Bertemu lagi bersama kita di channel KUA Pajarakan di segmen Halo KUA. Halo. Di sini kita ditemani beberapa pemirsa dari rekan-rekan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Pajarakan. Hari ini pembawa acaranya adalah saya, Khairul Rezikin, bersama dengan rekan saya, rekan seperjuangan, seangkatan, seformasi, sekantor, dan yang lainnya. Kami kebetulan sama-sama berasal dari alma mater yang sama, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak persamaan disiplin ilmu, dosen-dosen kami pun juga banyak yang sama. Masih ada ya, siapa? Ustadz Pak Fadil masih ada? Dr. Fadil. Dr. Fadil, ya mohon maaf dokter. Dr. Fadil, terus Pak Sudirman, Pak Sudirman, Pak Izzuddin, terus Pak yang dulu nguji skripsi saya, Pak Fauzan. 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 Dr. Fauzan. Sekarang sudah profesor. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Dr. Fauzan yang sudah dulu menguji skripsi saya dan banyak revisinya. Kami berdua adalah CPNS baru di kantor urusan agama Kecamatan Pajarakan. Kami mulai dinas tertanggal berapa? 10 Juni 2025. Hari Senin apa Selasa? Hari Selasa itu. Hari Selasa. Pada saat itu kami masih ingat ke kantor jam setengah satu. Padahal janjiannya itu jam 1. Saya yang janjian jam 1, saya sendiri yang merubah ke jam setengah 1. Dan kebelah dia dari Karangperanti. Kebetulan kami berdomisili di tempat yang tidak jauh dalam satu kecamatan, beda desa. Pertama kita ketemu di sini, ketemu sama siapa? Masih ingat? Tentunya Pak Kepala. Pastinya Pak Kepala. Pak Winarko. Terus satu lagi yang menyebut pada saat itu masih ingat? Mas Zainul Islah atau Gus Islah. Beliau putra dari Kiai Nawawi di Pajarakan. Kesan pertama ketika nyampe di KUA Pajarakan, ekspektasinya seperti apa, terus kenyataan yang dilihat seperti apa? Monggo, dan Mas Abdi. Gimana? Tentunya kesannya senang ya, senang di KUA Pajarakan, dan alhamdulillah ya teman-temannya ini pegawai-pegawainya ya sama-sama enak gitu, bisa kerjasamanya bagus gitu. Jadi ya awalnya ya takut juga. Kan masih ya anggapannya masih fresh graduate lah. Berarti sebelum masuk di KUA tidak pernah punya pengalaman kerja sama sekali? Ya, tidak pernah sama sekali. Kerja sampingan mungkin nggak ada? Kerja sampingan ada dulu sama teman di pondok. Pada saat itu mengolah sampah. Mengolah sampah. Menjadi buat makanan maggot. Oh, maggot. Ya. Belatung. Ya, belatung. BF apa? Ya, itu dah. Semacam itu ya, ya. Oke. Buat makan burung. Terus ya. Ketemu di sini, kenyataan di lapangan ketika pertama kali bertugas di sini langsung dikasih tugas apa? Ya, lupa ingat ya. Ya. Kayaknya kalau tidak salah itu pembelajaran tentang SIMKah. Ya, saya juga SIMKah, input data, pemeriksaan atau apa gitu. Dan pada saat itu belum disuruh untuk mengangkatkan.
Belum ya? Belum, cuma untuk apa? Disuruh mengikuti prosesinya saja dulu, kita pelajari sedalam-dalam, baru setelah itu di apa? Bahasanya dilepas, Dilepas. Nih, tapi diutus sama Iya. Pak Kepala untuk mengangkatkan gitu, Mengangkatkan. membantu beliau. kira-kira masih ingat nggak? Catin pertama yang panjenengan akadkan sendiri itu siapa? Untuk namanya saya sudah lupa. Sudah lupa. Tapi pada saat itu kalau tidak Di salah KT apa di BD? kantor. Di kantor ya? Kantor kalau tidak salah pada hari Kamis, Hari Kamis. hari Kamis atau Berarti Jumat. kalau tanggal 10, 11, 12, 13. Antara 12 atau 13 itu ah. ya. Pengantinnya kalau tidak salah dari Penambangan, Desa Penambangan. Berarti motifnya Pak Samsul Samsul. Hadi. Ah. Dan kebetulan ya Bareng, iring-iringannya bareng tidak saya banyak. enggak? Enggak, Enggak Samdan pada saat itu bertugas di luar. Siap Ikut. bertugas. Padahal baru 3 hari bertugas. Bertugas di luar Berarti sebenarnya di sini sendiri sama Mas Islah. sama Mas Islah. Sama Mas Islah. Ditemani oleh beliau apa saja yang harus saya lakukan gitu. Langsung mulus atau ada jegelongnya sedikit? Pada saat itu ya langsung mulus. Berarti Mulus dari amanah. pembukaan Untungnya bukan saya, Ah. Mas Islah. Udah saya bagian mengangkatkan saja. bagian mengangkatkan. Ya. Khotbahnya pada saat itu siapa? Khutbahnya pada saat itu Mas Islah juga. Mas Islah juga. Ya. Terus doa penutup Doanya juga beliau. berarti tinggal mengangkatkan doa. Iya, mengangkatkan doa. Ya. Untuk pengalaman pertama saya, entah saya benar atau enggak, Musa Syafi'i kalau ada. Bukan, Bukan. saat itu KT kalau tidak kan salah, itu? KT Ah, hari Kamis kalau tidak salah. hari Kamisnya, 10, 11, 12. tanggal 12-nya. Kalau tidak salah itu baru setelah itu baru saya gitu. Yang Musa Syafi'i itu? Tapi itu minggu berikutnya. Oh, sudah selanjutnya. Iya. Yang salah apanya pada saat itu? Nama wali nikahnya. Nama wali. Iya. Itu pentingnya pemeriksaan nikah. Iya, betul. Pada saat itu ya pemeriksaan nikah belum optimal gitu. Belum optimal karena memang belum pengalaman Ya, belum apa ada yang perlu sosialisasi. dilihat. Nah. Sudah pernah dilepas sendiri nggak sama beliau Pak Kepala Pak Winarko? Untuk lepas sendiri di Sendiri di BD, di KT dulu, di KT pernah. KT sudah pernah mengangkatkan. Memulai juga sudah pernah. Berarti full ya dari memulai khutbah, ngangkat sama Khutbah kebetulan ya dari Mudin kampungnya sendiri gitu. siapa itu? Oh, tidak tahu ya Pak. Tidak tahu ya, Itu Mudinnya masing-masing biasanya. Kalau yang BD pernah sekalian. Sekalian, satu kali. Mas? Satu kali. Oh, Pada saat itu malam hari di Karangperanti. serius. Serius. Pada saat itu saya Yang Isa itu, ya setelah maghrib beliau udah hadir berarti ya? beliau hadir. Ah, Hadir. Kebetulan pada saat itu beliau menawarkan kepada wali nikahnya, untuk Pak penghulunya dimajukan. aja yang menikahkan Pak gitu. Oh. Iya gitu kata bapaknya. Kebetulan pada saat itu saya tidak tahu maharnya apa. Jadi bingung maharnya ini kalau dalam bahasa Arab ini gimana gitu. Dan kebetulan ada di daerah Pajarakan ini akadnya pakai bahasa Arab kan. Ya, mas masyurnya pakai bahasa Arab. Ya kebetulan Itu di Karanggeger. di Ya? Karangperanti. Karangperanti. Berarti rumah panjenengan sendiri. Ya kebetulan ya maharnya pada saat itu 1 juta. Oh, gampang. Jadi toh. gampang. Berapa kalau 1 juta? Miliuna. Allah. Tapi lancar ya untuk BD pertama. Alhamdulillah lancar. Berarti Pak Win atau Bapak Kepala KUA kita juga berada di sana. Juga berada di sana. Kalau dilepas sendirian belum ya? Belum pernah kan, belum, kita kan belum punya apa Ya, betul. sertifikat Jafpung Jabatan fungsional. penghulu ya, belum punya. Jadi tidak boleh. Jadi selama kami bertugas di sini, kami sekedar mendampingi beliau karena yang tercatat di buku nikah, di akta dan pemeriksaan itu semuanya masih atas nama beliau Kepala KUA. Karena kita sebagai Pembantu agak. pembantulah atau rok bahasanya, Hmm. ikut-ikut doang. Untuk pengalaman lucunya ada nggak ketika akad nikah? Memberikan pelayanan sama masyarakat lah, baik secara administrasi, secara sosial, atau ada kejadian-kejadian yang di luar perkiraan. Bukan lucu sih, tapi kayak dredeg gitu. Dredeg. Pada saat itu pas akad, gimana ya? Saya itu kayak sulit untuk mengucapkan gitu. Padahal bukan sampai ada yang mau nikah. Iya. Kan misal angkat tuka wa zawjuka nana bil mahri milyuna alfi rupiah itu cekak.
halannya hilang. Halannya hilang. Halannya hilang. Udah keluar dari mulut saya. Jadi akadnya harus diulangi. Jadi si pengantinnya juga nunggu. Mana halannya? Iya gitu. Jadi diem. Sama-sama diem. Itu kate ya? Iya kate. Pas kate. Oh. Kalau sampean sendiri gimana? Kalau saya Pengalaman lucu atau lucu. menegangkan atau gimana gitu? Gini, sebelumnya kan saya pernah disuruh untuk ngafalkan khutbah yang Dari Rasulullah itu. maksur itu Ya, ya, maksur itu. ketika Nabi menikahkan Alhamdulillahil mahmud bi ni'mati ila akhirih. Dari rumah saya sudah hafal. Insyaallah hafal. Tak bawa buku. Enggak bawa buku, bawa, tapi Bawa. saya taruh di Oh, iya. jas. Taruh di jas. Pada saat itu pertama kali saya menggunakan khutbah nikah yang agak panjang itu ya notabene-nya di Sologodek Kulon. Pak Sus dan yang hadir di sana adalah Gus Degu. Gus Degu ini salah satu Gus yang ada di pesantren Janul Hasa. Qadarullah lancar selesai sampai pada saat itu si pengantin laki-lakinya meneteskan air mata. Saya masa gara-gara khutbah Rasulullah ini gitu. Ternyata ya gak tahu karena memang satu kali itu. Kedua kalinya kami melakukan itu lagi, menyampaikan khutbah Rasulullah dan nangis lagi. Jadiannya di Pajarakan Kulon bersama Pak Taufik. Terus yang ketiga kami lakukan lagi di Sologodek Wetan lagi di BD. Saya setelah baca khutbah terus dilaksanakan akadnya sama beliau kepala KUA. Terus si pengantin laki-lakinya begini, Nangis terharu. kata saya, memang barokahnya Rasulullah. Nyata setelah akad nikah selesai, angkat kepala, gini, ternyata flu orangnya, bukan terharu. Oh berarti bukan bikin gara-gara khutbah nikah saya orang-orang menangis itu. Memang dia menangis mungkin terharu dengan akad nikah yang sakral itu. Setelah itu keempatnya saya khutbah menggunakan khutbah maksur itu ketika di Ketompen bersama Pak Fauzi, sama penjenengan kalau tidak salah. Ya, Pak Fauzi, terus yang dihadiri Gus Alek. Ya. Entah kenapa ketika Gus Alek dan Gus Rigo, padahal mereka berdua ini saudara. Ya. Ketika Gus Alek yang jadi akid atau yang mau mengakadkan, celegen saya. Biasanya itu ada 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kedua ya ayyuhan nasu taqu, yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu keloncat yang tengah. Loh, kok keloncat kata saya? Tapi kadang sudah jalan. Terusin aja udah. Jadi ketika baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqati. Loh kok bisa katanya? Grogi. Karena belum ketemu sama mental penghulu sebenarnya. Iya. Karena JF-nya belum. Terus ada yang terbaru lagi kemarin pas hari Sabtu nih. Hari Minggu. Yang paginya ini mungkin perbedaan atau perbandingan antar KUA atau antar daerah. Ketika si wali dan si calon pengantin lakinya akad, karena diakadkan langsung oleh wali nasabnya, saya mandu di sampingnya. Angkat halan, si wali bilang halan. Ketika si calon mempelai lakinya ngejawab, ketika Bihari Madkuri tidak baca halan. Saya bisik dari sebelah, halan. Kok ada halannya ada. So no problem. Setelah itu selesai, doa, salawatan, doa lagi, terus makan bareng. Setelah makan bareng, calon suaminya tanya, Pak Penghulu, emang kalau akad itu harus pakai halan Pak Penghulu? Kalau saya kemarin di KUA Pasuruan dikasih tahu udah usah pakai halan. Di sini kok pakai halan? Gimana jawabnya kata saya. Tapi alhamdulillah saya kuliah dan ketemu Pak Izzuddin di UIN Maliki Malang. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Izzuddin. Beliau pernah membahas bahwa sebenarnya sigot kobul itu, sesuai namanya kobul, cukup dengan kobil itu saja. Terangkah tuh kobil itu sebenarnya sudah cukup. Lebihnya ini itu adalah takkid saja. Tanya beliau seperti itu, saya jelaskan seperti itu. Beliau, gitu ya. Terus ditaukiti lagi sama salah satu hadirin di sana, kebetulan ketua MUI Kota Mojokerto.
Dibilang ya memang seperti itu, mobil itu tuh cukup sudah. Alhamdulillah ada salah ngomong gitu. Seperti itu. Selanjutnya di pelayanan di KUA. Selama ini pernah enggak menemukan sesuatu yang aneh-aneh, lucu-lucu? Pernah enggak? Ya tentunya juga pernah. Nah, Tentunya pas pelayanannya. yang masalah Saya pelayanan. ingat itu situ secara apa? Sampean sama Pak Kepala, Pak Win. Loh, kok saya? Iya. Jangan Yang akan di Karangbong. Rencananya itu mulainya kalau tidak salah Oh. jam 7 apa jam 10 gitu. Terus pengantinnya minta diundur jam 1. Setelah diundur jam 1 ternyata sampai jam 4 sore. Dimajukan. Dimajukan. Ah, ah. Oh iya, iya. Aslinya jam 2 dimajukan jam 1. 1. Ternyata jam 1 belum datang. Ditunggu-tunggu sampai jam 4 baru datang. Setengah 5. Setengah 5. Selesai pulang dari jam 5. Jam 5 ya. Dan kemudian pas itu teman-teman kantor sudah pada pulang semua. Dikunci. Dari ceritanya itu si calon mempelai laki-laki dari Pasuruan ketika menuju ke timur sini dicegat polisi. Tidak punya STN. Jadi lama di pemeriksaan di polisi situ. Jadi kan kalau satu mobil tidak berangkat, yang lain kan cegat juga. Yang namanya Iya, rombongan. iya. Apalagi itu mobil yang ditumpangi Mantan prianya. manten prianya. Ibu urung enggak kabin enggak. Biasanya di situ. Lah di pelaksanaan yang lain pernah sama? Ya, enggak pernah sih. Pernah ya, aman-aman. Aman-aman aja. Mungkin pas pemeriksaan berkas itu kan. Pemeriksaan berkas. Ada salah nama dikit, kekurangan nama. Gitu. Jadi kan Sure. kalau mau nikah itu namanya itu harus Semuanya harus- selaras. Ya, selaras semuanya. KTP, KTP, KK, ijazah sama akta kalau akta kelahiran. Oke, terima kasih waktunya. Kita berdua memohon untuk memberikan kritik, saran yang membangun untuk channel ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan pelayanan di KUA, seperti wakaf, produk halal, haji, dan yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan untuk kami, para penghulu, silahkan juga tulis di kolom komentar. Untuk kepala KUA, penyuluh dan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share videonya, like, dan ditonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, thank you. Terima kasih Mas Abdil atas waktunya. ya sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini nyaman gitu ya.